Dalam original teksnya yang diumpetin oleh Lembaga Bible Indonesia, di situ dikatakan, barang siapa yang meninggalkan istrinya demi keselamatan masuk ke dalam kerajaan Allah, maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat nanti di surga. Matius 19 nomor 29. Itu di dalam pengajaran Yesus kepada, lagi-lagi, muridnya Bani Israel, bukan kepada Kristen. Kristen mah ya orang yang hebat memegang dogma dan doktrin. Cukup satu istri, yang penting kondom banyak di luar di apotek. Nah, kemudian ketika saudara bertanya, kenapa di Islam boleh poligami? Ya bolehlah. Kenapa tidak boleh? Hasrat manusia, contoh. Saya punya istri satu. Lalu kemudian di luar rumah saya jatuh cinta kepada seorang wanita. Cantik sekali. Baik budi. Akhlaknya baik. Cantik pokoknya. Apakah salah ketika saya jatuh cinta? Sedangkan cinta itu adalah hal yang menjadi bagian dari hidupku sebagai seorang laki-laki. Saya masih ganteng, masih muda, masih kuat, duit ada, dia juga tertarik samaku. Apa solusinya menurut Islam? Daripada berzina kami, karena dia juga cinta samaku, dia tahu ada biniku, dia tahu ada istriku. Solusinya apa? Supaya tidak berdosa. Nikah. Itu solusi. Sekarang sebaliknya, suami saudara Kristen, Anda laki-laki, punya bini satu, suka sama wanita di luar rumah. Itu munafik kalau tidak. Oh kami kalau keluar rumah Bang Suma, kalau pak mata kami simpan di rumah, nggak bawa keluar. Bohong, bullshit. Oh kami kalau keluar rumah Bang Suma, ucok kami nggak bawa. Oh ya? Nggak mungkin. Oh Bang Suma kalau kami sebelum ke rumah, si ucok kami suntik mati. Nggak mungkin, mustahil. Munafri itu namanya. Keluar ente menghadapi keadaan yang sama dengan yang saya hadapi. Kantor setiap hari ketemu, bekasi berkas, pegang tangannya, nggak sengaja, maaf mak, nggak apa-apa mas. Besok begitu lagi, kasih berkas untuk tanda tangan, berdiri di sampingnya, jatuh pulpen, pegang betis, sorry, nggak apa-apa mas. Lama-lama, janjian karaoke, janjian nonton. Apa yang terjadi? Tidak boleh nikah loh, cukup satu istri. Apa yang kalian lakukan? Cari apotek merek Sutra yang harum katanya. Itu yang terjadi. Alat kontrasepsi bang. Iya, alat kontraversi. Itu yang terjadi. Zina. Oh tidak Bang Suma, kami orang-orang heads. Seperti haramnya babi kalian halalkan, begitulah haramnya zina kalian halalkan. Saya yakin itu. Wong Tuhan menciptakan kita akal, diperintahkan jangan menyembah selain daripada aku. Kalian menyembah makhluk terkutuk kok. Apalagi seorang wanita. Mulus. Lekuk tubuhnya tampak. Bibirnya seksi. Matanya aduhai. Pipinya merah merona. Pinggulnya kayak gitar gambus. Kalau dia kentut bau duren. Berbicara mendesah, selamat pagi bos. Lo yang makanan haram aja lu ambat. Hah? Manusia aja Anda sembah. Bisa nahan. Mustahil. Saya taruhan lari 50 kilo. Bolak-balik kalau ada yang bisa mengatakan. Kami tetap teguh memegang istri satu. Nihil, mustahil itu. Mustahil. Inilah solusi di Islam. Sabar. Maka Islam mengatakan apa? Jika engkau mampu adil, mampu menciptakan rasa kasih sayang bahagia di antara dua wanita, maka apa kata Allah? Nikah silakan. Tapi syaratnya fawahidah, harus adil. Kalau tidak, fawahidah cukup satu. Cukup satu. Jadi di sini jangan munafik kita, jangan. Orang kelite mengatakan kami cukup. Lau kafiam menitimumu. Jangan munafri. Jangan munafri. Keluar. Melihat wanita.
apa yang terjadi? Ya tanyalah pendeta Yosua Teu. Tai lalatnya itu kemana-mana perginya. Demikian saya rasa ya. Jadi Yesus memberikan solusi kepada pengikutnya. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, maka boleh dia akan mendapatkan lipat kali ganda saat itu juga. Silakan. Ya, Sama-sama saudara. ini sedikit meluruskan yang tadi apa Silakan. Matius 19 nomor 29 ya. Lukas 18. Jadi Lukas tadi saudara bilang Matius. Matius Yang 19 nomor 29 mungkin. Iya, silakan. Iya. Dari Syukran, situ sahabat sebenarnya tidak ada Bahar. kata istri sama sekali ya. Dihilangkan oleh Lembaga Bible Indonesia. Karena Lembaga Bible Indonesia malu. Ternyata Yesus mengajarkan poligami. Silakan Anda baca KJP. KJP itu lebih tua daripada Bible Indonesia. Ya, artinya bahwa ajaran yang beredar itu artinya yang kami pegang sekarang, bahwa di situ hanya, saya boleh bacakan mungkin isinya. Boleh, silakan. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, Yes. saudaranya laki-laki Yes. atau saudaranya perempuan, Yes. bapak atau ibunya, Ya, anak-anak atau ladangnya, ya. akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Iya. Jadi Kenapa saya istri tak ada di situ, Bang? Sedangkan di situ Iya, disebut artinya semua. bahwa istri tidak ada di situ ya. Ya, kenapa dihilangkan istri? Apakah dianggap sampah bininya? Sepertinya semoga memang dihilangkan atau tapi memang yang tertulis nggak di sini mungkin. demikian. Nggak mungkin. Orang tua ada, anak-anak ada, saudara perempuan ada, saudara laki-laki ada. Satu diumpetin, bini. Siapa pelaku ini? Siapa pelaku ini yang menghilangkan ini? Coba Anda baca Artinya bahwa yang kemudian. tertulis hanya demikian, kita menerjemahkan sesuai yang tertulis saja. Ya, jadi Tidak kalau usah yang dihilangkan 50 di luar, tahun ya. ke depan dihilangkan orang tua juga itu jadi benar. Tidak, ini pasti seperti ini karena itu kemungkinan saja. Kita hanya melihat yang Coba ada Anda saja, baca tidak usah yang terjemahan lain-lain. 2008. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau istri, gune dalam bahasa Yunani, gune, dihilangkan. Sedangkan ini terjemahan baru yang Anda baca itu baru di Indonesia. Terjemahan yang lebih tua itu KJV. Di situ ada kata istri dan janggal sekali saudara, dari setiap orang yang setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki 1, saudaranya perempuan 2, bapaknya 3, ibunya 4, anak-anaknya 5. Mana keluarga inti kok hilang 1? Keluarga inti siapa lagi 1? Istri. Sengaja dihilangkan. Karena malu, ternyata mereka yang berkorban demi kebenaran meninggalkan istrinya akan mendapatkan kelak 100 kali lipat. Jadi kalau meninggalkan 1 istri, maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat istri nanti. Tapi ini kan untuk siapa? Untuk Petrus dan teman-temannya, bukan untuk Kristen. Tidak usah dipakai kawan. Tidak usah berkecil hati. Silakan ente 1 istri saja. Cuman boleh saya tambah sedikit, boleh nggak? Cuman di Islam itu kawan, di Islam itu diajarkan dalam Al-Quran, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Di Islam itu membangun rumah tangga bahagia, dan ketika mereka masuk di dalam surga, mereka masih bahagia bersama istri-istrinya, bersama dengan anaknya, dengan cucunya. Sedangkan di Kristen, percuma 1 istri, tapi di surga tidak bersama istri lagi. Buat apa? Buat apa kalian kemudian 1 istri, 1 suami, setia, tapi nanti di kehidupan kekal berikutnya kalian gak sama lagi. Buat apa? Kalau kami di Islam, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Surga-surga Aden, umat Islam masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang saleh dari nenek moyang mereka
dari suami istri mereka, dari anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Kami berbahagia bersama dengan keluarga inti kami di jannah. Kalau di Kristen, tak ada dalilnya seperti ini. Jadi untuk apa kalian setia katanya di dunia? Paling 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, habis itu mati, bubar selama-lamanya. Kalau di Islam enggak. Islam menikah hari ini, selama-lamanya di kehidupan kekal nanti akan bersama dengan istrinya yang soleh. Pilih mana? Di dunia, suami. Pas. Silakan. Terima kasih banyak Sama-sama. jawaban. Jadi hanya sekedar untuk menambah pengetahuan saya saja. Silakan. Sahabat-sahabat Muslim, boleh saya izin sejenak, saya ibadah dulu. Bang Dinda Erik. Siap. Oke, silakan. Pak. Siap Bang. Terima kasih ya saudara. Jawabannya Katong Katolik. kantong Katolik. Oke, siap. Thank you. Lanjutkan Ya, terima kasih saudara. banyak sudah menjawab. Tetaplah bertanya. Dan saya suka kalau Kristen saya itu teman saudara Kristen saya bertanya dan mereka mau mendengarkan. Saya suka. Lanjutkan, silakan. Ya sudah. Saya satu pertanyaan itu saja. Terima kasih Oke, banyak. oke. Saya juga Lanjut. pamit. Sebentar Pak Katong. Sebelum Pak Katong itu keluar, boleh nggak saya titip satu? Langsung pergi, langsung Baik, pergi. gimana Pak Katong? Gimana? Ada yang mau ditanyakan Pak Katong? Oke. Oh, baik, siap. Baik, saya akan saya jawab ya. Jadi begini. Ke Paniges. Tunggu dulu, saya mau jawab ini. Tunggu dulu. Baik. Dari pertanyaan saudara yang menyatakan bahwasanya agama Islam adalah agama yang benar, itu betul. Betul itu. Tapi mana orangnya? Kok nggak ada? Kenapa turun? Kenapa diturunkan Ustaz Abuya? Ikuti saya. Kenapa? Ikuti saya. Enggak, Bismillah. Kenapa diturunkan ini? Pergi dia berserak. Moderator ini pasti Dina Natali nurunin ini alamat. Enggak, aduh, fitnah ini, fitness saja kerjanya nih Bang Arthur. Kalau nggak saya nanya ke Paniges aja deh. Paniges, boleh nggak saya bertanya Paniges? Ya, sedikit saya tanggapin tadi dari Bang Juma. Kalau saya memandangnya begini ya, semua ajarannya itu untuk satu istri ataupun poligami itu ajarannya sudah benar, keduanya itu. Tetapi dalam pelaksanaannya itu ya terkadang ya itu oknum lah ya. Kalaupun udah ada istri satu, tapi tetap juga benar kata Bang Juma ya, masih ada yang kelalapan di luar juga. Ya itu orang seperti itu tuh ya tidak. Kenapa kecil banget ya suaranya ya? Kenapa Bang Diges kecil banget? Nggak kayak suaranya Bang Zuma. Kenapa? Tahu mungkin sinyal kali ya. Mungkin HP-nya ya? Ya punya HP kali Bang. Paniges, saya mau bertanya ke Paniges ya. Ya. Kita yang namanya agama itu, yang namanya kitab suci itu, bukan hanya mengajarkan keselamatan, tetapi kitab suci harus mengajarkan yang namanya solusi. Saya pengen tahu solusi di dalam kekristenan nih ya. Kita berdasarkan dari yang terjadi fakta di lapangan. Saya Paniges ya, saya pribadi punya satu orang kawan baik, dia adalah seorang Kristen. Dia sudah punya istri dan beliau pun sudah punya 2 anak. Tetapi kita bicara ini adalah oknum. Karena dia melakukan hal yang tidak di luar, dia melakukan yang namanya hubungan gelap. Setelah itu, hasil hubungan gelap itu ternyata si perempuannya itu hamil 4 bulan. Pertanyaan saya, apa solusi yang diberikan kekristenan ketika menghadapi yang namanya permasalahan ini? Silakan. Kalau di Katolik itu memang tidak diperbolehkan untuk menikah kedua kali ya, gitu. Kalau misalnya anaknya itu sudah diakui bahwa itu adalah anaknya, tergantung dia itu berselingkuhnya itu dengan agama apa. Agama Kristen, udah Kalau agama misalnya, Kristen. Kalau misalnya itu sesama Katolik, ini maksudnya ini ya penjelasan seperti ini memang harus dari pastornya sendiri nih.
gitu. Tetapi saya bisa saya hanya menginformasikan bahwa sedikit aja gitu ya. Eh, tetap ada pengampunan, tetapi Saya tidak nggak nanya itu. dinikahkan, tetapi tetap anaknya itu Oh, tidak tetap dinikahkan. dianggah, tetap Ya di Allah, ya Rabbi. secara, karena di atas itu kan kemanusiaannya ya, anaknya itu tetap diayomi oleh gereja Katolik gitu, tetapi kedua orang tuanya tidak bisa dinikahkan gitu. Itu Ternyata itu. baik, ternyata tidak ada solusinya ya sama sekali untuk menghadapi permasalahan ini. Ya, untuk Mau dia nikahkan melakukan- kedua kalinya tidak bisa, Bang. Mau menikah tidak boleh, mau bercerai tidak boleh. Solusinya yang diberikan sama dia berdasarkan dari akal, bukan petunjuk dari Bible. Ternyata tidak boleh dinikahkan, tetapi anaknya diambil. Kasihan nggak sama nasib istrinya seperti itu? Apa status istrinya kalau seperti itu? Apa status perempuan yang dijinahinya pada saat itu? Tidak ada solusi, Pak ya? Karena sesuai dengan apa yang saya nyatakan dari awal, bahwa yang namanya ini agama, kan kita bicara ininya. Gereja itu tetap mengayomi. Gereja tetap mengayomi anak dan istrinya itu, tetapi secara legalitas pernikahannya itu tidak bisa diterima oleh gereja. ya berarti tidak ada solusi. Jadi Kan kecuali kalau misalnya jawabannya mereka seperti itu, memang- Pak. Jawabannya seperti itu. Tidak ada solusi. Mau Bapak ngeles bagaimanapun juga tidak ada solusi. Apalagi tadi Bapak mengatakan menyangkut pautkan mengenai soal agama. Tergantung katanya. Agamanya apa perempuan itu? Kok ada ya seperti itu? Bagaimana kalau dia perempuan itu agamanya Hindu, Pak? Apa solusinya, Pak? Apakah berbeda solusinya? Karena kalau sesama Kristen tadi Bapak mengatakan itu ada itu anaknya itu anak dia dan istrinya tidak bisa dinikahkan. Nah, sekarang bagaimana solusi itu beda satu agama ya? Bagaimana solusinya kalau itu beda agama? Contoh, misalkan si perempuannya itu agamanya Hindu. Apa Ya, solusinya? boleh saya tanggap? Kan Silakan, dalam silakan. Katolikan kami, kalau dia agamanya itu di luar dari Katolik, kami tidak bisa paksakan dia untuk masuk Katolik. Tetapi kalau anaknya itu adalah diakui oleh bapaknya seorang Katolik, maka pihak gereja tetap mengayomi anak itu, tetapi tidak bisa menikahkan dia dengan perempuan itu. Berarti Pak, Anaknya status karena- istrinya itu, status si perempuannya itu diapakan oleh keluarga, oleh si laki-lakinya itu? Statusnya seperti apa dia? Loh, ini kalau misalnya tanya itu ya tanya pribadi suaminya, tetapi ini kan saya bicara dari pihak gereja, maksudnya bukan ini ya, pandangan saya dari pihak gereja Katoliknya gitu loh. Kalau misalnya dia suaminya itu memang kan dia tahu konsekuensi di Katoliknya kan gitu, dia paham itu. Tetapi ketika dia tetap mau menikahkan istrinya itu, istri selingkuhannya itu, ya tergantung solusi dari dia pribadinya seperti apa. Apakah dia bingung Pak ya? Sudah Pak, nggak usah Bukan diteruskan bingung, Pak. Pak. Bapak bingung, tidak ada solusinya sama sekali. dari Selesai Pak, Katolik sudah itu Pak. sudah Ya. tegas mengatakan bahwa tidak bisa dinikahkan kedua kali, tetapi untuk Oke, anaknya udah nggak ada solusi, Pak. Udah selesai, Udah, beres, Pak. Selesai, Pak, ya. Sekarang saya mau tanya nih, Pak. Di negara Armenia itu perempuannya 55%, sisanya laki-laki. Pertanyaan saya, Pak. Kalau memang satu wanita menikah dengan satu laki-laki, pertanyaan saya, Pak, bagaimana solusi dari kekristenan ketika yang perempuan ini hanya menikah dengan satu laki-laki? Saya tanya solusi SOSO, LULU, SIC, Tuhan. Nah, silakan Pak, gimana? maksudnya itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki gitu. Ya, yang 5% ini nikah sama siapa? Saya tanya, Pak. Kan 55% nih. Perempuannya 55%, laki-lakinya sisanya. Berapa sisanya berarti, Pak? 45. Pertanyaan saya, yang 5% ini, Pak, ini nikah sama siapa, Pak? Ya
tidak bisa gereja memasuk Yang kepada 10 Kang Ardi, 10% lagi, 10% lagi. ya, itu perbandingannya itu tidak bisa begitu juga, Bang. Loh enggak, ini dengerin ya Artinya Pak. kan itu Dengerin. sudah menjadi ranah pribadinya dia. Gereja tidak bisa masuk ke situ. Iya, dengerin dulu. Oh iya, 10%, sorry. Dengerin dulu ya. Dengerin dulu, Pak ya. Saya bertanya nih kan. Ada di negara Armenia nih, Armenia, A R R R M E N I A, Armenia. Ini 55%-nya laki-laki. 55%-nya perempuan, 45%-nya laki-laki. Berarti ada 10% tuh wanita yang tidak memiliki suami. Ini pertanyaan simpel. Ini kasus nyata, Pak. Ini nyata ya, Pak. Bisa, kenapa? Karena ini nyata, Pak. Kasus ini, Pak. Yang terjadi sekarang di negara Armenia. Pertanyaan simpel, Pak. Bagaimana solusi dari kekristenan untuk mengatasi masalah ini, Pak, di negara Armenia? Bagaimana, Pak? Yang 10% nikah sama siapa yang perempuan ini, Pak? Silakan. Ya, seperti saya bilang tadi begini, gereja tidak bisa masuk sampai ke dalam hak asasinya manusia itu. Saya nggak tanya itu, Pak. Saya nggak tanya itu. Saya ulangi lagi ya, Pak. Saya nggak tanya gereja. Dengerin. Paham pertanyaan itu tadi. Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya gereja. Sekali lagi saya ulangi lagi. Bagaimana solusi dari agama Kristen atau ajaran Kristen? Saya nggak tanya gereja. Sekali lagi ya. Saya nggak tanya gereja nih. Bagaimana solusi dari agama Anda yang katanya agama Kristen atau yang nggak mau disebut agama, saya sebut sebagai ajaran Kristen. Bagaimana solusi ajaran ajaran Kristen untuk mengatasi permasalahan yang ada di Armenia? 10% wanita itu tidak bisa menikah. Bagaimana solusinya? Ya, kalau memang dalam pengajarannya itu kan memang apa namanya? Itu sebenarnya sih doktrin di kami itu ya, doktrin itu untuk bahwa Aduh. Udahlah, ini loh, Sebentar, cari yang lain aja. Ini Sebentar, artinya Bang kan Dewa. 10% itu tadi, 10% itu tadi kan mau diapain kan begitu sederhananya. Kok mereka mau tidak diapain? Enggak, ya kan begitu kasarnya gitu. Artinya kan mereka tidak ada pasangan laki-lakinya kan? Solusinya Iya, yang saya tanya gini. iya, paham Coba saya. saya ulangi. Nih, saya kasih masukan nih. Bagaimana solusi Bapak ketika perut Bapak lapar? Solusinya gimana? Saya tanya. Ngerti, Bang. Enggak. Pertanyaannya saya Tunggu. sudah paham. Tunggu. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi, Pak. Saya ulangi simpel ya, Pak. Tolong dijawab dengan simpel. Bagaimana solusi Bapak ketika perut Bapak lapar? Saya tanya. Tolong jawab simpel. Ya kalau lapar ya makan lah. Simple. Jawaban Bapak. Jawaban Gini loh, Bang. Itu jawaban analoginya. Bapak. Sabar. Situnya itu salah menurut saya. Sabar dulu, Pak. Konteksnya itu dalam kemanusiaan, tidak. Saya nggak ngomongin itu. Saya analogikan adalah SIC, solusi itu. Bagaimana solusi saya ketika lapar? Saya makan, Pak. Bagaimana solusi saya ketika saya pusing kepala? Saya minum obat sakit kepala, atau saya ke dokter, atau saya ke rumah sakit. Itu solusi itu. Bagaimana solusi saya ketika motor saya kehabisan bensin? Saya isi bensin, Pak. Bagaimana solusi saya ketika motor saya itu mengalami gredeg? Saya ke bengkel, Pak, bukan ke counter. Itu solusi, Pak. Pertanyaan saya simpel sekarang. Bagaimana solusinya dari ajaran Kristen? Saya tanya ajaran, Pak. Saya nggak tanya gereja. Dari ajaran Kristen ketika di Armenia 10% wanitanya itu tidak mendapatkan pasangan. Tolong dikasih saya SIC. Tuhan. Nah, silakan. Bang, gini ya. Ini saya jawab terakhir ya. Ini entah Anda mau terima atau tidak. Gini. Kalau persoalan itu dibawakan ke dalam hitungan matematis, memang ya seperti saya bilang, mereka tidak akan dapat jodoh, begitu loh. Tetapi kalau nggak dapat jodoh, selesai, Pak, nggak ada solusi ya. Artinya bukan dalam hitungan matematisnya. Ya, nggak ada solusi ya. Dalam konteks
Solusi Iya, real nggak ada dari solusi. gereja itu emang mengharapkan solusi apa dari gereja orang yang belum dapat jodoh? Bagaimana? Ya akhirnya Orang mereka yang tadi yang ini, memiliki Bang Erik, hasrat. ini menurut Sebentar saya. Bang Erik, sebentar Bang Menurut Erik. saya, sebentar, Tolong sebentar. Bang Erik, sebentar. Enggak, saya tolong jangan diganggu, tolong. Bang Liges, dengerin. Saya bertanya solusinya bagaimana. Kalau ada, jelaskan ada. Kalau tidak ada, silakan bilang tidak ada. Simple loh. Simple. Ada nggak? Kalau menurut saya secara eksplisit nggak ada sih, nggak ada. Oke, selesai. Nggak ada solusi. Terima kasih Tetapi Pak kan Liges. begini. Terima kasih. Udah selesai. Nggak ada solusi teman-teman. Oke, Jadi di artinya dalam mereka yang agama tadi yang Kristen- memiliki hasrat untuk menikah. Astagfirullahaladzim. Sebentar Bang Erik. Saya belum selesai Bang Erik. Izinlah. Saya baru ngomong loh ini. Tolonglah teman-teman. Ya. Saya baru ngomong. Izin ya teman-teman. Nanti teman-teman silakan ngomong ya. Saya sebentar aja. Oke ya. Berarti Pak Niges mengatakan tidak ada solusinya. Oke, tidak ada solusinya. Apa yang terjadi kepada manusia normal ketika hasratnya tidak tersalurkan? Saya tanya Pak Niges sekarang. Udah nggak ada solusinya. Saya tanya Pak Niges sekarang. Apa yang terjadi kepada manusia normal ketika hasrat dan nafsunya tidak tersalurkan? Jawab. Nggak, ginilah. Anda hanya mau bertanya saja, tapi tidak mau mendengar penjelasan saya, ya nggak? Artinya kan Loh. itu. Pak Niges ini gimana lah ini? Mau ditanya Anda apa tidak mau mendengarkan jawabnya? penjelasan saya gimana? Ya udah, Terus Anda yang udah kedua, jawab tadi. Anda mau ingin mendapat jawaban saya itu sesuai dengan ada apa yang ada dalam pikiran Anda gitu kan? Loh, Artinya Bapak kan gila, udah dengerin Pak. Pak, Bapak menjawab pertanyaan saya atau tidak? Ya sekarang saya tidak. Oke, tidak. Berarti kesimpulannya tidak ada solusi. Anda tadi sudah menjawab, betul? Betul? Ya, Anda tidak mau mendengarkan penjelasan saya dulu. Penjelasan Anda berkesimpulan ada solusi atau tidak? Saya tanya. Kan Di dengar- dalam isi penjelasan Anda, Tidak sesimpel itu tadi jawabannya, Bang. Artinya kan dengar dulu paparan sayanya. langsung aja disimpulkan penjelasan Anda itu ada atau tidak solusinya. Kalau ada jelaskan, kalau tidak ada selesai. Ada nggak? Secara eksplisitnya itu memang tidak ada solusi. Siap Bapak. Saya terima Ya, jawabannya. Saya tetapi terima jawaban kan Bapak. kembali kepada dasar iman dari setiap orang itu mengatakan bahwa saya akan tetap mendapatkan jodoh yang diberikan Tuhan kepada saya. Jadi keyakinan itulah yang membuat orang itu tetap, kalau memang itu hitungannya secara matematisnya 10%-nya itu tidak ada, memang logikanya begitu, pasti mereka tidak dapat. Tetapi kan dalam konteks rasional imannya, mereka pasti tetap dapat jodoh kok. Gitu. Mereka pasti tetap dapat jodoh. Ini Di kan dari satu sisi Bapak mengatakan secara eksplisit tidak ada. Di satu sisi Bapak mengatakan mereka akan tetap dapat jodoh. Pertanyaan simpel, Pak. Yang Imannya, mana Pak. yang benar? Iman itu yang benarnya berarti itu imannya dia yang Baik. menyelamatkan dia Baik. bahwa dia tetap dapat Baik. jodoh, Bang. Oke, Itu loh. baik. Berarti secara akal sehat dia tidak dapat jodoh. Secara akal sakit dia dapat jodoh gitu. Enggak begitu juga cara Loh, pandangnya, Bang. gimana? Enggak, saya tanya secara matematis itu akal sehat atau akal sakit? Saya tanya. Keyakinan imannya Saya ulang itu lagi. pasti tetap dapat jodoh. Saya ulang lagi, Tetapi saya ulang kalau lagi. Anda membahayakan itu dalam konteks Saya hitungan ulang lagi, Pak. matematisnya itu Saya pasti ulang lagi, Pak. tidak Saya ulang dapat. lagi, Pak. Saya ulang lagi ya. Secara matematis itu menurut Anda apakah itu akal sehat atau akal sakit? Secara matematis. Saya tanya. Secara matematis akal sehat. Secara Akal matematis sehat. akal Oke, sehat. secara matematis Tetapi akal sehat. Dengerin dulu. Tetapi Dengerin akal dulu, sehat Pak. itu tidak Dengerin dulu, Pak. Secara matematis itu akal sehat. Betul ya? Bapak mengatakan secara matematis itu akal sehat. Ya, dicatat ya, Pak. Secara matematis itu akal sehat. Dan secara akal sehat mereka tidak dapat jodoh. Saya kunci di situ, Pak. Sekarang saya tanya, Pak. Apa kebalikannya akal sehat? Silakan. Dibuka mic-nya, Pak. Saya bantu bukain. Apa kebalikannya akal sehat? Silakan. Pertanyaan simpel. Apa kebalikan akal sehat?
Kalau kebalikan akal sehat ya akal sakit lah. Akal sakit, baik. Lama-lama berpikir begitu. Baik. Secara akal sakit, secara akal sehat mereka tidak dapat jodoh. Secara akal, tapi dalam konteks itu tidak bisa dibawakan ke akal sakit, bro. Sabar, Pak. Sabar ya, Pak. Sabar ya. Dengerin dulu ya, Pak. Bapak mengatakan secara akal sehat tidak mendapatkan jodoh, betul? Betul? Oke. Sekarang saya tanya, secara akal sakit mereka dapat jodoh nggak? Loh, tidak bisa dibawakan ke akal sakit itu. Loh, ini pertanyaan simpel. Anda sendiri yang Kalau menjawab. hanya dalam konteks akal sehat, lawanannya itu akal sakit, betul. Tetapi akal sehat Dijawab itu dulu, Pak. dalam konteks Dijawab ini dulu. itu tidak bisa masuk ke dalam Ya, akal sakit. Iya. Begitu Dijawab dulu rasa pertanyaan berpikirnya, saya, bro. Pak. Dijawab dulu pertanyaan saya. Apakah itu pengetahuan iman itu adalah akal sakit? Sabar. Kan tidak. Sabar dulu, Pak. Sabar dulu, Pak. Ya, saya tadi tanya, apa kebalikan dari akal sehat? Bapak sendiri yang menjawab akal sakit. Sekarang saya tanya kepada Bapak. Secara akal sehat, dia dapat jodoh. Oke? Nah, sekarang kebalikannya, Pak. Secara akal sehat, dia dapat jodoh nggak? Secara akal sehat dia tidak pasti dapat jodoh. Secara akal sehat, dia dapat jodoh. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Secara akal sehat, dia dapat jodoh, betul? Secara akal kan bicara yang 10% ini tadi kan? Loh, secara akal sehat, dia dapat jodoh, betul? Gimana sih Bang, kok lompat itu logika berpikirnya? Maksudnya kan ini kan konteksnya itu bicara yang 10% yang tidak menikah kan? Baik, berarti secara akal sehat dia nggak dapat jodoh. Secara akal sehat yang 10% ini tidak dapat jodoh. Tidak dapat jodoh. Baik, secara akal sakit tidak bisa saya tanya. dilogikakan bahwa akal sehat itu lawanannya akal sakit. Loh, tidak bisa apa lawan akal sehat? Ke dalam akal sakit. Baik. Sekarang saya tanya, apa lawan akal sehat? Sekarang saya tanya kepada Anda, apa lawan akal sehat, Pak? Apa? Akal sakit, betul. Akal sakit, baik. Ya, sekarang yang saya tanyakan adalah sesuai dengan jawaban Anda. Secara akal sakit, dia dapat jodoh nggak? Secara akal sakit ya dapat jodoh nggak? Secara akal sakitnya dia tidak pasti dapat Loh. itu tidak masuk ke dalam 10% tadi lagi loh. Iya betul itu tidak masuk ke dalam 10% lagi tadi. Ya begini Bang, jangan mencoba logika Anda itu yang melompat. Loh, Bang Dion diam dulu, Bang Dion. Saya nggak suka kalau saya ngomong itu terus dipotong-potong. Bang Dion diam dulu. Bang Dion baru masuk, belum salam, belum apa, terus kok motong-motong. Jangan kayak gitu, Pak. Ya. Bang Dion diam dulu ya. Bisa nggak? Bisa nggak Bang Dion? Bisa ya? Makasih ya. Oke, saya lanjut Pak. Pak Niges mengatakan sendiri kepada saya secara lantang, kebalikan daripada akal sehat adalah akal sakit. Itu jawaban Pak Niges, bukan jawaban saya gitu loh. Saya tanya sekarang, secara akal sehat, Pak Niges sendiri yang menjawab. Mereka, secara akal sehat mereka nggak dapat jodoh. Oke, saya terima itu. Betul. Loh, nah iya. Saya tanya itu, secara itu akal kan sehat dasarnya ya. tadi kan hitungan matematis. Sabar. Matematis Anda itu akal sehat atau akal sakit? Saya tanya, matematis Anda. Matematis akal sehat atau akal sakit? Ketika itu 10% Oke, itu mau dimanain? Baik. Itu akal sehat. Baik. Secara akal sehat Anda, mereka tidak dapat jodoh, betul? Oke. Sekarang saya tanya, secara akal sakit yang Anda katakan tadi, akal sakit, secara kebalikan akal sehat yaitu akal sakit, mereka dapat jodoh nggak? Enggak. A dapat, B tidak. Jawab dulu. A dapat, B tidak. Enggak, maksudnya itu kan Jawab dulu Pak, jawab dulu. Biar diskusinya enak. Biar kan diskusinya gini. enak Pak. Sabar dulu Pak. Sabar Pak, dijawab dulu aja. Secara akal sehat mereka nggak dapat jodoh. Sekarang saya tanya, secara akal sakit mereka dapat atau tidak? A dapat, B tidak. Silakan. Ya secara akal sakit juga ya mereka itu tidak bisa dapat itu juga, tidak dapat Oh berarti sama akal sehat dengan akal sakit? ya enggak juga, maksudnya gini loh, gini, sebentar Bang, sebentar dulu. Gini. Logika gini loh, logika Anda berpikir itu bisa dibenarkan ketika Anda itu memahami logika saya. Loh, begitu. Anda sendiri yang menjawab loh, bukan saya loh. Ya, enggak, kan begini maksud saya. Loh, kan gimana begini, Anda ini?
kalau saya kan jawaban Pak, gini tadi. coba kita Antara pelan-pelan lawanan ya. kata, Kita gini, pelan-pelan gini. dulu, Pak. Kita pelan-pelan ya. Kita diskusinya pelan-pelan, santai. Jangan sampai otot-ototan, ya kan? Sekarang siap. apa? Oke, baik. Kita pelan-pelan ya, Pak. Apa lawan kata baik? Nggak usah kemana-mana dulu. Loh, ini itu simpel. dulu tadi. Apa lawan Yang- kata baik? Pasti buruk kan gitu kan? Betul nggak? Iya, karena kan kalau Apa dalam lawan- konteks lawan sabar, katanya sabar, tadi, sabar, logika sabar. baik itu lawan katanya itu logika buruk. Ah, betul. Apa Sabar ya, logika Pak. itu Sabar kan ya, Pak. sakit. Sabar. Apa lawan Logika kata sehat? Lawan kata sehat yaitu sakit. Betul itu. Saya sepakat dengan Bapak. Nah, Betul. sekarang itu adalah jawaban Bapak. Saya tanya kepada Bapak. Bapak sendiri yang mengatakan tadi, Bapak yang mengatakan, oh secara akal sehat mereka nggak dapat jodoh. Oke, saya ikuti, Pak. Saya nggak bantah di situ ya. Saya tidak membantah jawaban Anda loh. Saya nggak menyalahkan ya. Saya nggak menyalahkan ya. Secara akal sehat mereka tidak dapat jodoh. Saya tanya kepada Bapak, apa lawan kata akal sehat? Bapak menjawab akal sakit. Baik. Sekarang tolong jawab pertanyaan saya. Secara akal sakit mereka dapat jodoh nggak? Ya, Pak Niges kenapa nggak jawab, Pak? Jadi macet kan? Enggak. Ini lagi ada ini tadi. Bentar. Gimana Bang, gimana? Iya, tadi kan Ya, jawab. seperti saya bilang tadi, begini ya. Enggak, kenapa nggak jawab gitu loh? Enggak, tunggu dulu. Saya butuh jawaban dulu, Pak. Tolong jawab dulu. Tolong dijawab dulu. A dapat, B tidak secara akal sakit. Ya secara itu tidak bisa di hal konteks seperti Tuh itu kan? tidak bisa Nggak masuk bisa dalam akal sakit juga. jawab. Bapak nggak Begitu, bisa Bang. jawab. Enggak gini, bukan nggak bisa jawab. Itu, Jadi Bapak dalam nggak mau konteks jawab, yang nggak Abang jujur kalau sampaikan diskusi. itu, tidak bisa masuk ke dalam perlawanan katanya itu adalah akal sakit. Nggak bisa masuk Lah, ke terus situ, Bang. Apa lawan? Gitu. Enggak, apa lawan kata akal sehat? Saya tanya. Ini Apa lawan kata akal sehat? akal sehat lawan katanya akal sakit. Betul. Oke, sekarang saya tanya. Tetapi- Saya tanya tetapi sekarang. akal Sekarang saya sehat tanya. dalam konteks ini tidak bisa masuk ke dalam akal Loh. sakitnya. Enggak, Bapak Gitu, bisa jawab Bang. enggak? Bapak bisa jawab enggak? Kalau nggak bisa, selesai kita. Ya, jawaban saya ya seperti itu, Bang. Jadi kalau misalnya Abang juga tidak terima logika berpikir saya, ya silakan saja kan begitu. Justru Anda sendiri, Pak, yang membuat malu. Anda sendiri mengatakan akal sehat itu tidak dapat jodoh. Tapi Bapak sendiri mengatakan secara iman mereka dapat jodoh. Saya tanya sekarang, secara akal sehat nggak dapat jodoh, berarti secara akal sakit mereka nggak dapat jodoh atau dapat jodoh? Oh, dapat jodoh mereka. Baik, berarti iman Anda itu secara akal Kalau sakit. Selesai. kalau Lanjut. saya mengatakan secara akal sakit mereka tidak mendapatkan jodoh, Iya, berarti akal sakit Bagaimana? sama dengan akal sehat menurut Anda. ya enggak juga. Enggak begitu, Bang, konteks ininya. Udah jelas, udah selesai, Pak. Selesai. Udah ya. Makasih ya, Pak. Udah diskusi dengan akal sakit. Makasih, Pak. Yang di bawah kalau merasa bosan, teman-teman naik ke atas, gantikan saya. Saya tak turun. Silakan. Mungkin siapa ini? Bang Taskia. Kalau Taskia kalau ngantuk tidur, Pak. Jangan dengerin diskusi, Pak. Yang di bawah denger barangkali bosen, silakan naik gantikan saya tak turun, silakan. Mana ini? Oh, Taskia. Silakan naik Bang Taskia. Saya mute Anda di bawah, silakan naik. Silakan naik Bang Taskia, gantikan saya tak turun. Silakan. Bro Abu ya. Oh, lagi tidur kalau dia nih. Teruskan aja Pak Ardi, teruskan. Nggak apa-apa, teruskan. Enggak, gini, teman-teman di bawah yang sekiranya bisa menggantikan saya, naik ke atas, gantikan saya tak turun. Enak gitu loh. Jadi kalau ada orang diskusi di sini, Anda cukup mendengarkan di sana. Kalau ngantuk tidur, kalau lapar makan, simple. Jangan banyak cakap gitu loh di bawah. Gitu loh. Coba. Bang Ardi. Apa? Ya, saya juga mau pamit sebentar ya. Cuma saya mau nanggapin begini silakan. tadi. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Lanjut, Pak. Silakan.
Cuma saya menanggap begini tadi ya, paparan dari Bang Juma menyangkut pertanyaan dari Pak siapa tadi itu, menyangkut poligami, terus lalu paparan Bang Juma kembali kepada pengajaran kekristenan itu hanya satu istri. Saya sih sepakat, maksudnya itu penjabaran secara positif saya dapat dari Bang Juma itu bahwa memang secara apa namanya itu penerapan daripada umatnya, dan itu saya mengatakan oknum, memang hanya di pengajaran itu istri satu, tetapi dalam apa namanya itu kenyataan setiap harinya juga terkadang punya istri simpanan, terkadang dia kemana-mana gitu kan, begitu cari kepuasan sendiri. Itu tidak, kalau saya tidak menampilkan itu juga gitu. Jadi pengajarannya itu tetap benar, tetapi ada oknum seperti itu ya tidak bisa kita tampilkan juga itu. Pengajaran dalam Islamnya itu adalah poligami sampai istri 4, itu sudah benar. Tetapi apakah hanya sebatas dia punya istri 4 lalu dia tidak oknum ya? Nggak cukup Pak, cukup. Saya bosen denger ceramah di gereja Pak. Saya bosen Pak. Yang Kristen yang lain lagi aja yang naik kalau mau diskusi. Nah kan. Bang Ya, Givani, saya nggak arogan Bang. ini ada Bang Dion. Givani naik aja Bang. Saya nggak arogan Bang. Gantikan saya Bang kalau saya arogan. Silakan naik Bang. Udahlah Bang Ardi. Nggak gini, sudah. teman-teman muslim yang nggak sepakat dengan saya, naik gantikan saya tak turun. Wallahi saya turun. Gantikan saya. Coba. Siapa yang berani gantikan saya? Saya naik, saya turun. Sudah Bang Ardi. Kita tahu ya, pada saat kita bermain bola itu, kebanyakan yang sok pintar itu siapa coba? Penontonnya. Penontonnya teriak-teriak, sementara pemainnya tidak. Tapi kalau dia naik ke lapangan, dia tidak akan sanggup gitu. Sudahlah ya. Oke, gedang goreng katanya saya. Oke, saya naikkan gedang goreng ya. Silakan gantikan saya gedang goreng. Mana? Minta naik gak dia gedang goreng? Loh kok nggak ada? Mana gedang goreng? Coba minta naik gedang goreng. Nggak ada gedang goreng. Naik. Izin Bang Ardi lanjut aja. Bang Ardi ini juga ada Pak Dion. Pak Dion ini Kristen, tadi sebelumnya udah diskusi sempat turun. Mungkin bisa dilanjutkan sama Pak Dion aja nih Kristennya, Bang Ardi. Ya, saya tadi udah janji kepada Bang Dewa. Saya sebentar aja Bang Dewa. Saya udah janji, maka saya nggak akan lama-lama gitu loh. Ya dilanjut Bang Dewa. Saya hanya minta sedikit, nggak ada setengah jam loh saya ngomong loh. Bayangkan coba. Pak Dion monitor Pak Dion. Oh iya, monitor. Baik Pak Dion, tadi ini Pak Dion sempat mau motong pembicaraan tadi ya dari Pak Niges dengan Bang Ardi kan tadi diskusi Anda ingin membantu tadi katanya. Karena Pak Niges sudah berhenti bicara, coba mungkin Pak Dion sama Bang Ardi monitor ya Bang Ardi. Enggak, jangan saya. Nanti teman-teman di bawah nanti pada cerewet gitu loh. Oh Jangan enggak, saya. Bang Ardi. Enggak Bang Ardi, soalnya sayang juga edukasinya nanti nggak maksimal kan tadi sama Bang Ardi biar diselesaikan aja gitu Bang Ardi. Ya, kalau Bang Dewa monitor nggak? Bang Dewa monitor dulu ya. Bang Dewa lah. Monitor Bang Ardi. Cuma sebentar Nah, lagi ya udah, ini Bang Dewa aja. Sebentar lagi kita 4 rakaat Bang Ardi. Bang Ardi teruskan aja. Ya Iwan Pila yang di bawah, saya mendapatkan ilmu mengenai soal apa sih namanya? Bahasa Greek itu dari Pak Ustadz Ardi ya. Luar biasa Pak Ustadz Ardi ini. Jangan seperti itu ya Iwan Pila ya. Jangan seperti itu, nggak boleh. Justru kita harus mendukung para apologet, mendoakan. Kalau misalkan tidak bisa naik ke atas, minimal kita doakan kepada para apologet kita. Ya, kita di sini berjuang soalnya ya. Silakan Pak Niges, kalau Pak Niges mau keluar, silakan Pak. Ya, soalnya dari tadi Pak Ardi berbicara, dari tadi Dewa berbicara mengenai soal solusi, ternyata tidak ada solusi sama sekali. Tetapi solusi yang diberikan oleh gereja itu, mereka meresmikan yang namanya pasangan sejenis. Itu dilakukan oleh Paus Fransiskus. Itu sejenis mereka itu, ya pasangan sejenis. Siapa yang meresmikan itu adalah Gereja Katolik Roma yang meresmikan lagi BT. Kenapa mereka meresmikan itu? Karena mereka berpatokan kepada HAM.
patokan kepada HAM, dan banyak domba-domba yang mengancam kepada Paus Fransiskus, andaikan tidak diresmikan yang namanya pasangan sejenis, mereka akan keluar dari jemaat, dan mereka domba-dombanya banyak yang keluar. Dan ternyata demi perpuluhan, demi yang namanya mengikuti hawa nafsu mereka, akhirnya pasangan sejenis pun gunting pita oleh Paus Fransiskus itu. Itu bukti seperti itu ya. Yang meresmikan ajaran sesama jenis itu hanyalah di Kristen. Satu-satunya agama yang meresmikan LGBT itu cuma Kristen. Satu-satunya agama yang meresmikan pernikahan antara manusia dengan binatang itu cuma Kristen. Bahkan yang lucu lagi, ada binatang dinikahkan dengan binatang itu di gereja. Ini lucu ini Kristen ini. Jadi janganlah membahas soal poligami ya, karena ente bakal apa? Kenyataan yang ada itu bakal pahit. Pasangan LGBT yang meresmikan adalah Katolik Roma. Mereka benci poligami, tetapi mereka mempoligamikan Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Burung. Mereka benci poligami, tetapi ada nggak mereka yang melakukan poliandri? Ada. Siapa itu? Klik di Google, Maria Butsky. Siapa itu Maria Butsky? Paul dan Peter, mereka pasangan poliandri. Siapa yang menikahkan? Yang menikahkan adalah Paus. Yang menikahkan adalah gereja. Itu jelas di situ, ya. Silakan Mbak Cinta. Mau bahas tema apa? Silakan. Ya, boleh saya tanggapi Bang Dewa? Jangan. Udah Bang Niges diem aja. Bang Niges diem aja. Assalamualaikum semuanya. Gerunda-gerundaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Bang Dewa tidak mendapatkan informasi valid gerunda-gerundaku semuanya. itu fitnah juga itu. Nah gini Bang Niges, saran saya Bang Niges istirahat aja. Kalau bisa istirahat selamanya Bang Niges, ya. Istirahat selamanya aja. Saya hanya menyampaikan, gimana Bang Cinta? Silakan Bang. Mohon maaf. Mohon izin gerundaku semuanya. Kami sebagai penyimak di bawah ya, mohon izin. Apabila gerundaku semua di sini menyampaikan kepada orang-orang OT, mohon maaf ya, karena Bang Ardi kan udah senior nih gerundaku semuanya. Ini masukkan aja. Nggak usah respon di bawah Bang, karena kita udah sebagian besar ini kita sangat menyimak, udah enak banget. Bang Ardi tadi ngomong sama si Oten tadi udah nyimak, udah senang banget gitu. Jadi tiba-tiba ada masukan seperti itu yang di bawah yang abang baca tadi di bawah tuh, jadi kita nggak bisa menyimak, jadi kayaknya risih gitu liatnya. Jadi kami mohon abang guru-guru semua fokus aja sama Oten, nggak usah nyimak yang di bawah aja. Itu istilahnya itu kacang jelek semua tuh di bawah itu. Jadi makasih, Bang. Abang Ardiku lanjutkan aja. Kami sebagian besar yang ada di bawah sangat respon dan sangat suka dengan pendapat abang. Terima kasih Bang. Lanjut Bang. Makasih ya Bang. Terima kasih. Saya ingin semuanya. Bang Dewa, salam Bang Dewa. Sedikit lagi Bang. Buat guru-guru semua di sini, mohon izin, minal adin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Siap, makasih Bang. Terutama Bang Juma. Lanjutkan, gaskan Bang. Makasih Bang. Ya, saya ingin poin dulu ya Bang Dewa. Saya ingin poin yang saya katakan tadi, katanya nggak ada poinnya kan. Poin yang saya katakan tadi, bahwasanya sesuatu yang diimani oleh Bang Niges adalah sesuatu yang mengarah kepada akal sakit. Kenapa? Karena udah jelas-jelas secara akal sehat tidak ada solusi. Dia mengatakan secara iman ada solusi. Berarti kesimpulannya iman Bang Niges sesuai dengan akal sakit. Itu poin teman-teman. Itu poin tuh. Poin tuh. Iman orang Islam itu sesuai dengan akal sehat. Beda sama imannya Bang Niges. Sesuai dengan akal sakit, udah jelas-jelas nggak ada solusi. Dia mengatakan, oh itu kan secara matematis nggak ada solusi, tapi secara akal iman kami itu ada solusi. Kan lucu gitu loh. Itu poin saya. Lanjut yang lain. Mohon maaf Bang Dewa, saya potong. Sudah saya besarkan Bang Dewa untuk menunjukkan data. Silakan Bang. Baik. Sudah ya. Tadi tidak bisa dibantah pernyataan Dewa. Ternyata Paus Fransiskus dari Katolik Roma yang meresmikan yang namanya pernikahan sejenis. Ini nggak bisa dibantah Pak. 10 negara pertama yang meresmikan sejenis itu Argentina, Jerman, Roma, dan itu negara apa? Mayoritas negara Kristen itu. Nggak bisa dibantah Pak itu Pak. Ya, mau dibantah bagaimana? Data sudah ada kok.
mau memutarbalikan fakta? Tidak bisa, Pak. Kecuali kalau Bapak punya satu antitesis yang dimana Paus Fransiskus itu tidak mengajarkan yang namanya lagi bete. Tapi ternyata Bapak tidak bisa menampilkan. Inilah kekristenan itu. Mereka benci yang namanya ajaran poligami, tetapi ada yang melakukan poliandri. Bapak tahu penyanyi kondang yang bernama Elton John? Tahu, Pak? Elton John menikah di mana dia, Pak? Katolik Roma, Pak. Apakah pernikahan mereka sejenis? Sejenis mereka, Pak, pernikahan, Pak. Begitu meriahnya pernikahan Elton John itu. Lihat di YouTube, Pak. Silakan kalau tidak percaya. Di sini bukan hoak, tetapi kita bicara fakta di sini. Faktanya seperti itu. Apakah di dalam umat Muslim ada yang melakukan penyimpangan? Ada, saya mengakui. Tetapi apakah di Muslim berusaha kami untuk meresmikan? Tidak ada, tidak akan pernah ketemu. Bardi, Bunda Natali, ini ajan dulu. Izin Dewa 15 menit aja, 15 menit. Nanti Dewa lanjut lagi, 15 menit aja. Ya, lanjut dulu. Siap, Bang Dewa. Boleh boleh saya tanggapi dikit ya? Bentar, Atau lagi Pak aja Niges. ya? Oh ya, Apalagi, siap. aduh, apalagi mau ditanggapi? Udah clear lah tadi, udah selesai lah ini. Enggak, maksudnya yang Boleh apa boleh saya namanya, berikan pernyataan? Sebentar. lagi ajan Pak. Pak Dion, Sebentar. ntar nanti Pak. Iya. Lagi ajan dulu. Sebentar. Saya cek gurunda saya dulu ya. Bang Zuma monitor, Bang Zuma. Bang Zuma belum monitor ya? Oke, gimana Pak Dion? Oh boleh. Kan azan dulu katanya. Di tempatnya Bang Dewa ya? Di Pak Dion ada azan? Enggak. Enggak, oke. Silakan. Oke, saya tangkap ya. Halo? Iya, silakan Pak Dion. Oke. Pertama, saya dari Kristen Katolik. Jadi, saya mau menanggapi dulu pernyataan bahwa ada pernikahan sejenis di gereja Katolik. Perlu diketahui bahwa gereja Katolik tidak ada yang namanya pernikahan sejenis. Kalau ada yang memberitakan seperti itu, di luar gereja Katolik itu banyak gereja yang menamakan diri Katolik. Nah, perlu diingat, di luar gereja Katolik Roma, di luar gereja itu ada banyak yang menamakan diri Katolik, yang sebenarnya bukan Katolik. Kemudian, kenapa orang-orang Katolik tidak memberikan reaksi atas pemberitaan dan sebagainya? Karena memang dalam setiap gereja Katolik, ketika terjadi sesuatu di pusatnya, misalkan di Vatikan, itu pasti akan diberitahukan kepada semua gereja di seluruh dunia. Tadi ada beberapa contoh, misalkan Elton John dan sebagainya. Nah, perlu diketahui, Elton John itu ada di Inggris, di mana gereja Inggris adalah gereja Anglikan yang notabene hampir sama dengan gereja Katolik. Banyak gereja di luar gereja Katolik yang ingin mendiskreditkan gereja Katolik. Seperti itu. Maka dimanapun di dunia ini, kalau berbicara tentang gereja Katolik, dia tidak akan berbeda prinsipnya. Maka hal-hal izin sebentar Pak, izin Pak. Ya. Kalau tadi Bapak bilang ini tidak begini gitu ya Pak ya. Kalau memang yang dilakukan oleh para petinggi-petinggi Katolik yang menikahkan sesama jenis, bahkan sesama dengan hewan gitu. Kalau memang di situ menurut Bapak di Katolik tidak ada, coba datanya di mana Pak? Yang menjadi acuan di dalam kekatolikan itu pasti kan Bible-nya. Oke, acuan gereja Di mana Katolik. datanya? Ini saya bicara dulu gitu ya. Bukan persoalan ini kan tadi konteks saya adalah mengklarifikasi dulu pernyataan itu supaya tidak menjadi liar gitu ya. Gereja Katolik Roma itu pusatnya di Vatikan. Jadi setiap gereja di seluruh dunia itu tunduk pada pusatnya di Vatikan, dan setiap pengambilan keputusan perlu diketahui itu tidak serta-merta paus langsung mengambil keputusan, apapun itu bentuknya. Sehingga kalau ada narasi yang menyatakan bahwa gereja Katolik meresmikan pernikahan sejenis, orang Katolik tidak pernah
menganggap itu kebenaran. Karena memang apa? Setiap pengumuman dan sebagainya tidak ada di luar gereja Katolik. Dia pasti semuanya langsung ke gereja Katolik dan ke umatnya. Seperti itu. Bagaimana Bapak nih, ya, sebentar, Bapak nih bilang nggak ada, tapi berdasarkan data itu ada, Pak. Beritanya iya. ada, kabarnya Tadi kan saya ada, sudah dan bilang. pemberkatan nikah itu ada gitu loh, Oke, Pak. Nah, saya kalau kan Bapak sudah bilang di bilang situ tidak itu. benar, datanya Tadi di kan, mana? tadi kan saya sudah bilang. Contoh misalkan di luar gereja Tadi saya Katolik sudah ada bilang. nama gereja yang bernama Katolik. Misalkan nih, gereja Palmerian. Itu mengatasnamakan Katolik itu. Tapi bukan Katolik ya. Seperti itu. Ada 10 gereja kalau tidak salah. Terus kalau berbicara tentang di Inggris misalkan. Vatikan itu Katolik bukan, Pak? Vatikan Katolik bukan? Vatikan Katolik, betul. Oke, Vatikan Katolik. Sebentar. Jadi di dunia ini sekarang ini, makanya agama apapun, ketika kita berita tentang ini, tentang itu, jangan selalu langsung diambil sebagai sebuah rujukan, sebagai sebuah data. Jangan. Kenapa? Orang sudah paham dengan teknologi semuanya. Jadi ini untuk semua agama, bukan untuk satu agama saja, bukan. Ya. Jadi kalau yang namanya kita berdebat seperti ini, ya tidak serta-merta bahwa sumber A adalah benar, sumber B adalah benar. Gimana Tidak, sih, Pak? itu Gini loh, rahasia. Pak. Simpelnya gini loh, Ya. Pak. Ini di BBC News ya, Pak ya. Ini Ya. Paus Fransiskus menyatakan para pastor Katolik dapat memberkati pasangan sesama jenis. Oke, saya paham, saya tanggapi ya. Oke, dan itu kalau Bapak sudah- mau lihat di YouTube banyak sekali, Pak. Saya tanggapi Resepsi apa sih pemberkatan nikah yang dilakukan saya di dalam tanggapi. gereja itu banyak, Pak. Nah, Saya kalau tanggapi. Bapak bilang tidak boleh, kalau Bapak bilang itu tidak boleh, kalau yang dilakukan para pemimpin-pemimpin Ya. gereja Katolik itu salah, tolong sertakan dalil di dalam Bible Bapak, di mana larangannya. Saya tanggapin Karena dulu. kalau kejadiannya faktanya ada gitu loh, Pak. Kalau itu tidak benar, kalau yang dilakukan itu penyimpangan, di mana data secara alkitabiah, larangannya di mana? Oke, saya tanggapin ya. Jadi, itu memang benar, misalkan ada gambar seperti itu tadi. Bolehlah. Tapi hal itu sudah dijelaskan di semua gereja di seluruh dunia. Ya, itu sudah dijelaskan. Pernyataannya begini, bahwa Paus itu tidak memberkati tidak memberkati pernikahan mereka, tapi memberkati orangnya saja daripada tidak diberkati. Jadi ini penjelasannya adalah kemanusiaan, bukan kenafsuan mereka, bukan. Ya, seperti itu. Jadi maka dalam gereja Katolik ketika hal semacam itu terjadi, tidak ada gejolak. Tidak ada gejolak, tidak ada perbedaan pendapat. A, B, C dari gereja dari mana-mana di seluruh tidak ada. Maka tetap satu. Kenapa? Memang penjelasannya seperti itu, bukan penjelasan soal tentang nafsu seseorang dengan si B. Ya, itu urusan mereka. Seperti itu. Jadi kembali lagi saya bilang, tidak ada. Jangan menjadikan sesuatu itu sebagai rujukan. Apa sih Bapak ini ngomong apa sih ini Bapak? Bang Dewa ini lagi sholat ya. Ini Bapak ini kemana-mana muter-muter nggak ada data kemana-mana. Loh. Terus dalam gereja Katolik itu ada dalam Injil lah ya. Ada orang yang begini. Kalau kita berbicara tentang pernikahan, ada yang mengatakan ada orang yang memang dengan sadar dia menikah. Ada juga orang yang mau menikah. Ada juga orang yang memang tidak mau. Seperti itu. Jadi ada beberapa pilihan. Misalkan imam gereja ya. Karena kan mungkin hanya gereja Katolik yang tidak menikah ini. Misalkan laki-laki dalam gereja Katolik. Imamnya ya tidak menikah. Meskipun ada orang atau gereja imam dari gereja Katolik yang keluar karena menikah, meskipun ada seperti itu. Tapi konsep dalam Bible. Pak, ada nggak datanya? Udah nih Pak, nggak usah kepanjangan, nggak usah khotbah kemana-mana. Kita nggak suka Pak muter-muter. Ada nggak dalilnya di dalam Bible Bapak larangan untuk menikahi sesama jenis? Ada nggak larangannya juga untuk menikahi kepada hewan? Apa mengawini hewan? Ada nggak? Oke, saya jawab jujur itu tidak ada, tetapi semua konsep hidup itu berdasarkan. Oh, nggak ada ya, larangannya nggak ada. Terus saya Bapak, belum pernah Bapak bisa membedakan itu boleh nggak boleh dari mana?
Saya ya karena konsep saya tadi saya kan udah bilang dalam gereja Katolik dalam kehidupan menggereja ada orang yang memang Kok ada mau orang? menikah, Enggak gini loh Pak. ada Enggak, bukan ya. masalah ada orang nggak ada orang gitu. Kan ada itunya apa namanya ayatnya dalam Alkitab ya saya lupa Alkitabnya begitu ya karena kebetulan memang saya di luar gitu. Loh, kalau Bapak tadi sudah jujur mengakui bahwa di dalam Bible memang tidak ada larangan untuk mengawini hewan, tidak ada dalil larangan untuk mengawini sesama jenis, berarti ini bilang-bilang nggak bolehnya itu dari mana? Ngikuti Nah siapa? itu kan permainan ibu. Kok Jadi permainan saya gimana oh sih? iya dong. Jadi Permainan saya gimana? gini. Kalau kita berbicara tentang konsep nikah dan tidak menikah, itu sudah diatur dalam Saya nggak nanya nikah tidak menikah. Saya nanya kawin ada. tadi, menikahi sesama jenis, ada nggak larangannya di dalam Bible? Bapak sudah jujur tidak Tadi ada. kan Ada sudah nggak? jawab. Ada nggak larangannya di dalam Bible? Tidak boleh mengawini hewan, katanya tidak ada. Ya Tadi kan sudah, saya kalau sudah itu tidak jawab. ada, kemudian Anda menerapkan bahwa hal itu memang tidak boleh dilakukan, itu dari mana? Larangan dari mana? Kalau bukan kalian ngikut-ngikut larangan yang ada di dalam Islam. Karena Islam itu sempurna hukumnya. Yang nggak boleh Oke, sudah jelas larangannya ada. Oke. Jadi begini Ibu. Jadi taruhlah Ibu benar yang Ibu katakan. Ya.